Bu akan vaksin, namun gagal gitu ya. Itu kenapa Bu? Oh ya, tadinya jadi saya berencana atau mendapatkan informasi sudah akan bisa diberikan vaksin Sinovac ya, yang pertama. Akan tetapi tadi pada saat kita datang ke Rumah Sakit Bari, kita mendapatkan uji klinis ya, dan ada 16 kalau tidak salah yang ditanyakan juga apa Ibu menjalani atau mengalami alergi. Ya, saya sampaikan bahwa saya ada alergi ini saya dapat dari kemarin, jadi badan ini kayak gini nih. Nah, apa ya namanya? Jadi saya sampaikan bahwa saya memang ada alergi. Kemarin saya sempat gatal-gatal, saya sudah konsultasi sama dokter, sudah diberikan obat. Dan dari konsultasi itu memang saya sudah dapat informasi bahwa memang sepertinya tidak bisa diberikan vaksin. Tapi untuk lebih jelasnya saya datang memenuhi undangan. Dari sana saya sampaikan bahwa memang saya mengalami gejala alergi, dan dari informasi uji klinis itu saya tidak disarankan untuk mendapatkan vaksin ya, karena ada 16 kriteria kalau tidak salah yang ditanyakan. Salah satunya ya penyakit-penyakit yang mungkin pernah kita alami. Dan nanti jadwal untuk vaksin ke saya akan diulangi kembali setelah kondisi saya betul-betul fit, dinyatakan sehat. Jadi saya terkena alergi. Tapi kalau kriteria yang lain aman Bu ya? Aman. Jadi tadi sempat ditanyakan apakah pernah mengalami gejala ginjal, kanker, terus tensi, penyakit jantung, seperti itu, imun, semuanya saya jawab tidak, karena memang tidak ada apa-apa. Cuman masalah alergi ditanyakan juga, dan memang sepertinya ini memang ada kaitannya, tidak boleh ya ada orang yang mendapatkan vaksin yang memang mengalami alergi. Oke, Bu, terkait dengan keseharian Ibu dalam menerapkan prokes bagaimana Bu? Iya, alhamdulillah ya, sampai dengan sekarang saya sangat bersyukur sekali. Orang yang bekerja di rumah maupun anak dan suami betul-betul terjaga ya kesehatannya, dan saya juga tahu betul dan sadar diri bahwa dengan aktivitas rutinitas saya yang padat, begitu juga suami selaku anggota Dewan Provinsi, tentu kita bertemu banyak orang. Jadi penerapan disiplin protokol kesehatan sangat ketat dilakukan di rumah. Ada beberapa titik yang kami siapkan untuk cuci tangan, dan kami juga siapkan petugas di sini yang memang sudah diajari bagaimana cara mengukur suhu. Jadi kalau misalnya ada yang datang, nanti mereka cek suhu dan sebagainya. Dan sebelum masuk ke rumah biasanya kita sudah langsung mandi dan juga ganti baju, sehingga anak-anak terutama yang memang masih sangat rentan itu betul-betul kita kondisikan secara aman. Alhamdulillah ya, sampai dengan sekarang bersyukur lah. Iya, jangan sampai. Ya baru atau sebelumnya udah? Jadi kemarin ya? Saya badan agak sedikit gatal-gatal. Setelah saya konsultasikan kepada dokter, memang saya dinyatakan alergi dan saya mendapatkan obat kalau nggak salah. Dan dari kesimpulan itu saya tanyakan kepada petugas yang ada bahwa memang tidak diperbolehkan. Jadi bagi masyarakat juga nantinya pada saat menjalani vaksinasi tentu akan ada uji klinis yang akan dipertanyakan. Salah satunya ya mengenai riwayat penyakit dan juga gejala-gejala penyakit yang kita alami. Jadi salah satunya ya tidak boleh ada alergi atau masalah imun seperti itu. Jadi betul-betul kondisi kesehatan kita harus betul-betul fit baru bisa diberikan. Jadi tidak sembarangan. Jadi harus betul-betul dengan kondisi yang fit. Bahkan tadi juga sempat ditensi ya. Kalau tensinya ternyata cukup tinggi atau terlalu rendah, itu juga tidak bisa diberikan. Tadi Bu, tensinya gimana? Kalau tensinya cukup normal ya, 120 per berapa tadi? Per 70 atau 80. Normal sekali. Jadi permasalahan saya cuma sekedar alergi saja. Tapi tahu nggak Bu alerginya apa itu? Kayaknya dari udara katanya. Udara dingin. Alergi ini bisa timbul karena udara, juga bisa karena makanan, dan saya disampaikan kayaknya dari udara. Nggak tahu tiba-tiba ngapu. Biasanya tidak jadi masalah udara, nak panas, nak dingin. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.